saya juga diterima di Miami, Amerika. Jadi artinya ikuti aja, ya ikuti saja apa yang masalah nasib itu Tuhan yang menentukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara nanti tentang lembar kerja sekarang, ya, tentang lembar kerja. Sebelum itu saya perlihatkan dulu biodata saya, karena kita kenalan dulu. Cabut aja. Iya, cabut aja. Sendirian sepanjang nggak aku pergunakan, aku nggak penting kok. Iya. Bapak Ibu calon pengawas, calon kepala sekolah, calon pengawas dan calon kepala sekolah. Ini yang saya katakan, alhamdulillah waktu tahun 2016 ini panitia saya juga di belakang itu. Alhamdulillah saya mendapat pengawas berprestasi, ya, untuk provinsi juara 1 kita kalau yang di nasional masih 10 besar. Nah, Bapak Ibu semua bisa dilakukan dengan cara itu tadi. Ayo terus lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan prosedural. Nah, ya jadi berbagai kesempatan itu kita pergunakan sebaik-baiknya sekarang seperti Bapak Ibu sekarang ini, ya, seperti Bapak Ibu sekarang ini. Tidak mudah untuk menjadi membuat program kerjanya. Itu di grupnya sudah ada. Jadi kalau saya bilang langsung kepada saya mau kirim materi programnya kemana yang harus Bapak Ibu buat. Sudah ada grupnya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membuat program ini berdasarkan acuan daripada Kemendikbudnya. Bapak Ibu sudah tahu Kemendikbudnya untuk sekarang kan salah satunya Bapak Ibu ini peserta kegiatan kompetensi guru penggerak. Salah satunya untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah guru penggerak. Itu dari Kemendikbud berapa? 40. Sudah punya semua 40? Sudah punya? Sudah punya semua Kemendikbudnya? Nah, ini kita acuannya dari situ. Dari situ acuannya. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ini Desember 2021, jadi masih sangat baru. Ya, penugasan guru. Ini sudah ada Kemendikbud di semua di sini. Nah, jadi ini yang perlu diingat. Bapak Ibu sebagai guru penggerak, ini kan pasti ke sekolah. Dan saya juga angkatan 1 di Pelatih Ahli. Kita semua akan ke sekolah, pastinya kita mendampingi sekolah guru. Nah, yang dipastikan ini kebanyakan ya tadi karena saya sebagai guru mungkin
nggak mau dibilang tua, tapi lebih senior aja, gitu. Lebih senior. Ya, jadi artinya kita harus tahu dulu, ya. Banyak sekali hasil monitoring saya, ya, saya juga kepala sekolah dari tahun 2005, Bapak Ibu. Banyak sekali monitoring kita, saya juga tim akreditasi, banyak yang dilalui tadi ya, dalam tim akreditasi juga. Jadi kalau tadi ketemu Madinah, kemudian ada di Madinah, kemudian saya baru aja ke Dairi, ya baru semalam pulang dari Dairi, ini paginya baru ini ya Pak, baru berduka ya Pak Bupati. Ya jadi kami dengan Pak Kabid, Pak Siregar, ya jadi POP, kemudian itu udah tahun kedua Pak. Jadi kalau POP itu dia berkelanjutan sampai 3 tahun, ya 3 tahun. Jadi baru semalam jam 1 malam saya pulang dari Dairi untuk mendampingi guru-guru termasuk seperti Bapak ini, guru-guru penggerak di Dairi, di Kabupaten Dairi. Nah, artinya hasil daripada monitoring kita ini nggak punya papan tulis ya. Iya. Biasanya begini, kalau yang tersirat itu ada di PPT, ya, di tampilan. Tapi yang tersurat itu ada di PPT. Yang tersurat itu yang ditulis. Jadi kebanyakan yang di dalam sini. Yang banyaknya yang di dalam sini Bang. Yang banyak di dalam sini. Jadi kalau boleh, kalau saya dikasih papan tulis juga. Jadi kalau ini kan yang kita tampilkan itu pasti yang PPT-nya, tapi banyak sekali yang bisa tidak kita tulis di PPT. Ya. Jadi satu hal, ya. Mungkin ini ada kunci rahasianya. Kalau mau banyak mengungkapkan ilmu dari narsumnya, Bapak Ibu kan akan jadi narasumber. Nah itu banyak ditanyakan, tapi yang sesuai dengan kontennya, ya, sesuai dengan KKP-nya, konten kompetensi. Jadi, hasil daripada monitoring saya dari berbagai, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini hanya berbagi pengalaman saja. Ya. Bapak Ibu nanti sebagai junior saya itu akan melanjutkan artinya untuk pendidikan ini. Itu saya di K13 ya, ini bukannya untuk menyombong hati, ini akan Bapak Ibu ini saya katakan saya ketemu guru penggerak ini, guru-guru hebat yang bukan gampang masuknya di guru penggerak, ya, tidak mudah. Jadi Ibu adalah Bapak Ibu adalah orang pilihan. Itu udah alhamdulillah kita mendapat kesempatan seperti itu. Tapi kalau di K13 kemarin, makanya saya katakan saya sudah berjalan Bapak Ibu dari mulai Biak, Papua sampai ke Semeru, ya, dari sudah hampir menjadi tugas kita dari Papua sampai ke Semeru sudah kita jalani. Kalau akreditasi karena kita wilayah Sumut ini sudah kita jalani. Nah, artinya ini berbagi pengalaman. Kenapa? Ternyata di sekolah itu yang utama, kenapa tidak berubah? Ini jangan sampai ini berbagi pengalaman. Yang tidak tahu itu acuan hukumnya. Acuan hukum di awalnya itu apa? Itu di mereka tidak update. Ya. Kita bilang tidak update. Ya. Tidak begitu paham sehingga kita yang sekarang ya, dari mulai tahun 2005 BNSP sekarang kan BNSP itu mengeluarkan semua yang namanya pendidikan itu ada acuan hukumnya. Apapun yang kita buat di pendidikan itu ya di sekolah itu ada acuan hukumnya. Coba Bapak Ibu. Yang pertama di pendidikan berapa standar di pendidikan? 8. Yang pertama apa? Apa yang pertama apa? Yang pertama apa? Ayo, ini anak-anak saya. Jadi kita ini
betul. Tapi dari tahun 2016 ya, itu sudah diupdate urutannya mana duluan, gitu. Urutannya mana duluan. Betul ada standar isinya, tapi urutannya itu di standar adalah yang pertama SKL. Jadi jangan standar isi. Jadi standar kompetensi lulusan itu yang pertama. Kenapa? Kenapa itu standar kompetensi lulusan yang duluan? Bapak saya yang belakang. Bapak dari mana, Pak? Sambil kenalan ya. Saya, Bu. Bapak dari ya. Perkenalkan, saya Tumpal Simbolon dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Bu. SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya kemarin di kurikulum penyelarasan di SMK 1-nya yang agak ke ujung. Ini ada SMK 1 di kurikulum penyelarasan. Ya, saya penyelarasan kita di Ibu bidang studi apa? Perkantoran. Ya, di SMK 1 atau SMK 3 yang lewat dari Mungkin yang SMK yang dilewat dari jembatan. Baru-baru ini SMK 3. Kurikulum penyelarasannya. Ya, kurikulum penyelarasannya dari kita. Nah, jadi mendampingi kurikulum penyelarasan. SMK 1 atau SMK 3? SMK 3. Waktu COI. Nah, COI. COI ya. Tebing tinggi ya? Iya, tebing tinggi. Tebing tinggi yang iya, kita di SMK. Baik, kita lanjut dulu. Nanti kita ingat-ingat lagi. Iya. Jadi kita dari perusahaan. Nah, saya juga karena saya SMK, Bapak Ibu mungkin yang. Nah, sekarang kan SMA itu serasa SMK kan. Kalau di Kumer. Saya namanya kayak permen aja ya. SMA serasa SMK. Nah, kalau SMK kita sudah lama punya kurikulum penyelarasan. Jadi di saya juga karena orang SMK juga, saya juga artinya ada praktisi juga dari perusahaan, ya, dari perusahaan. Jadi berbagai perusahaan juga termasuk di Inarum, ya, termasuk dari berbagai perusahaan itu kerjasama sama kita. Kemudian kita mendampingi sekolah untuk kurikulum penyelarasannya. Baik, tadi pertanyaan saya jadinya lupa. Kenapa harus SKL, Pak? Kenapa harus SKL? Belum datang ininya. Apa tulisnya? Baik, Ibu. Yang pertama tadi dari 8 standar yang standar nasional pendidikan yang disampaikan itu, yang pertama standar isi. Nah, kenapa dia berubah menjadi standar kompetensi lulusan? Nah, yang pertama yang mungkin alasannya yang saya pahami adalah bahwa di dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di dalam sekolah itu, maka yang pertama dipikirkan itu adalah outputnya, lulusannya. Jadi lulusan itulah yang diharapkan sehingga diangkat dia menjadi nomor satu berdasarkan komponen-komponen atau instrumen lulusan itu yang mempunyai sikap, terutama sekarang itu berdasarkan dengan lulusan yang mempunyai profil belajar Pancasila. Jadi kalau kita lihat juga dari standar kompetensi lulusan itu isinya adalah termasuk juga bagaimana menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter dan sikap terutama kepada berketuhanan yang Maha Esa. Itu, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak pernah baca SKN nggak? Pernah. Permendikbud berapa sekarang? Yang sekarang yang terakhir? SKL Permendikbud nomor 6 kalau nggak salah. Nggak ada 6, Pak. Dia cuma nomor 5, 7. Ada 5, ada 7. 5 kayak standar isi. Iya, 5 standar isi. 7. Iya. 7. Nah, itu artinya kita sebagai itu adalah standar isi. Hulunya, muaranya SKL. Tapi kenapa kita harus majukan dulu? Ya, berdasarkan gitu. Kenapa kita harus maju ke SKL dulu? Karena kita tahu, ini anak saya ini mau dibawa kemana? Ya, mau dibawa kemana? Jadi kita kalau ini bisa kalau kita mau ngajar, ya, kita bisa nyanyi. Kita lihat dulu. Mau dibawa kemana anak didik saya? Itu dari tahun 90-an. Jadi kalau kurikulum boleh dibilang kita harus betul-betul paham apa yang harus kita lakukan di kurikulum. Masa contohnya di belajar ID ini kita semua ya. Ini karena kan belajar ID ini kan memang fasilitas kita ya. Gitu ya. Masa di belajar ID contoh modul aja ini CP-nya nggak ada.
misalnya kalau saya, nanti kita bisa berbagi pengalaman. Saya untuk mendampingi kurikulum Bapak Ibu, juga saya sudah kalau gini, kita kan mendampingi guru, betul. Ada ini loh contoh, contoh CP, ini contoh TP-nya, ini contoh ATP-nya, betul. Kita bagi. Setelah contoh sudah, karena ingat, ya tujuan itu ini masih ngalor itu nih ngomongnya. Belum ini. Tujuan itu Bapak Ibu itu untuk apa ya? Tujuan pembelajaran. Nah kalau presiden itu punya hak prerogatif ya, untuk berbagai kebijakan di negara, kita guru punya hak prerogatif untuk membuat tujuan pembelajaran. Begitu pentingnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu untuk apa? Ini kita bahas sedikit dulu supaya nanti buat bikin programnya juga ada mindsetnya. Tujuan pembelajaran itu untuk apa jadinya? Jangan sampai stagnan, ini kesalahan kita, Bapak Ibu. Ini jadi kalau saya, Bapak Ibu, setelah kita perkenalkan ini loh, tujuan pembelajaran itu kan yang utama, yang dominan. Nah jadi kalau CP-nya, tujuan pembelajarannya, nah membuat tujuan pembelajaran itu kenapa penting, itu yang kita contohkan duluan. Gitu. Karena apa? Tujuan pembelajaran itu akan menjadi apa? Akan menjadi ini nggak dikasih papan tulis. Ada Bu itu Bu. Oh ini ya Allah kecil banget. Saya pikir bukan ada spidol. Demonya udah kita ke sana maunya. Sama aja. Biar aja lah. Di sana. Sana nggak nampak. Help me. Oleh tebalan tembok ini. I can see you, sir, ma'am. Ya. Ya, siapa yang sekarang di sini jurusan bahasa Inggris? Saya bukan jurusan bahasa Inggris. Oh, terima. Enggak. Ada Bapak mesti. Bapak ini Bu. Ya, kita berbagi pengalaman dulu ya, Bapak Ibu. Itu yang penting. Kalau yang paham betul yang ini, Bu. Apa? Yang dua ini, Bu. Iya, Bu. Saya juga tidak Dulu ya Pak. Sekarang kan di sini bahasa Inggrisnya Ya, bahasa orang Inggris. kalian tuduh aku, betul balik lah. Kan kita kalau bahasa Inggris itu, yang penting kita lakukan, kita omongkan. Kebetulan saya 15 tahun Bapak Ibu di Surabaya. Jadi saya pertama di Jakarta, kemudian dari SMK juga, SMK 15 di Jakarta, pindah ke P3 GT dulu. Kemudian saya pindah ke Jogja, ke Solo. Kemudian saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya juga saya pernah pindah ke Bontang, ya, kemudian saya pindah ke Makassar. Jadi lumayan perjalanan hidupnya sudah lumayan banyak. Dan tahun 2000 saya masuk ke Medan di Sumatera Utara. Jadi artinya itu pindah-pindah karena mengikuti suami yang di BUMN. Jadi ikut juga. Jadi sehingga tahu maksudnya sekolah seperti apa gitu sih perjalanan itu. Jadi artinya Bapak Ibu kita harus betul-betul memberikan. Nah setelah itu saya ingin Bapak Ibu sekalian memberikan ke sekolah itu, mendampingi sekolah kalau di kurikulum, ya di kurikulum. Nah ini kan nanti kita akan buat program di akademik, ya di akademik. Nah kalau di kurikulum, di kurikulum ini tidak bisa dihapus, habis. Nah ini kita lihat dulu acuan hukumnya, Nah ini yang sering lupa gitu, kita memberitahukannya sering lupa. Ini fatal Bapak Ibu, acuan hukumnya seperti CP kita saja, ya, contohnya ini kan yang paling. Nah ini